Tahun 1949, seorang novelis Inggris nulis tebakan soal masa depan. Di dunianya, tiap rumah dipasangi layar pengawas yang gak bisa dimatiin. Masangnya dipaksa. Dan seluruh ongkos alat itu, dari produksi sampai pemantauannya, ditanggung pihak yang pengen ngawasin. Itu bayangannya. Yang kejadian sekarang, kebalikannya. Gak ada yang maksa. Orang antre buat alat serupa, bandingin modelnya, nunggu diskon, terus bayar pakai uang sendiri. Sebagian malah nyicil. Jadi kita jujur dari menit pertama. Bagian paling terkenal dari buku ini, bagian pengawasannya, justru bagian yang paling meleset. Video ini gak akan bilang ramalannya jadi kenyataan. Ramalannya gagal. Dan cara gagalnya lebih aneh dari ramalan itu sendiri. Yang masih hidup dari buku ini, ada di halaman paling belakang, di lampiran yang jarang dibaca orang. Judulnya, The Principles of Newspeak. Prinsip-prinsip bahasa baru. Bukan bab soal kamera. Bab soal kamus. Isinya satu mekanisme yang umurnya lebih panjang dari semua tebakan soal alat pengawas. Kalau kata buat menamai sesuatu dihapus, hal itu tetap terjadi. Yang hilang cuma cara mengeluhkannya. Dan ada satu kata yang hari ini nempel ke puluhan juta orang Indonesia. Kata itu ada di aplikasi, di kontrak digital yang disetujui lewat satu tombol. Kata itu nggak ngelarang apa-apa. Nggak ada pasal yang dicabut gara-gara dia. Tapi selama kata itu yang dipakai, ada daftar hak yang nggak pernah ikut masuk. Katanya apa? Ditahan dulu sampai tengah video. Kita mulai dari orang yang nulis bukunya. Penulisnya lahir dengan nama Eric Arthur Blair. Dunia kenal dia sebagai George Orwell. Buku ini dia tulis di Barnhill, rumah pertanian terpencil di Pulau Jura, Skotlandia, mulai Mei 1946. Jauh dari kota, jauh dari rumah sakit. November 1947, diagnosisnya keluar, tuberkulosis paru. Di tengah proses nulis, dia tetap ngetik. Draft kedua kelar November 1948. Sebagian dikerjain dari tempat tidur. Judul kerjanya semula The Last Man in Europe, manusia terakhir di Eropa. Penerbitnya Frederick Warburg yang usul ganti jadi 1984 karena dianggap lebih gampang dijual. Bukunya terbit 8 Juni 1949. 7 bulan kemudian, 21 Januari 1950, Orwell wafat di umur 46 tahun. Dia nyaris gak sempat nonton bukunya jadi apa. Tapi bagian riwayat yang paling penting buat video ini justru jarang disebut. Dari Agustus 1941 sampai November 1943, Orwell kerja di BBC Eastern Service, seksi India, sebagai produser siaran. Kerjaannya nyusun siaran propaganda perang buat pendengar di India, ngedorong dukungan ke pihak Inggris. Dia sendiri belakangan nyebut masa itu wasted years, tahun-tahun yang kebuang. Dan Room 101, ruang penyiksaan paling terkenal di novelnya, namanya diambil dari ruang rapat di gedung BBC tempat dia kerja. Jadi pegang ini sebelum masuk ke alat-alatnya. Orwell gak nulis buku ini sebagai penonton yang nebak dari jauh. Dia pernah 2 tahun digaji buat milih kata di corong siaran. Dan dia tahu persis kata yang dipilih itu kerjanya ngapain. 4 alat di novelnya lahir dari meja kerja itu. Kita bedah satu-satu. Alat pertama namanya Newspeak, bahasa baru. Di novel, rezim Oseania ngerjain proyek kamus. Arah proyeknya kebalik dari kamus manapun. Tiap edisi baru, jumlah katanya makin sedikit. Kata dihapus dengan sengaja, tahun demi tahun, dan tiap penghapusan dirayain sebagai kemajuan. Orwell nulis tujuannya terang-terangan di lampiran itu. Newspeak dirancang supaya pikiran yang nyimpang dari ideologi resmi jadi, pakai istilah dia, literally unthinkable, harfiah gak bisa dipikirin. Targetnya panjang, sekitar tahun 2050, pengetahuan soal bahasa lama diperkirakan habis total. Gak ada adegan buku dibakar di lampiran itu. Cukup kamusnya yang tiap edisi makin tipis. Perhatiin caranya, karena ini bagian paling halusnya. Kata free, bebas, gak dihapus dari kamus. Kata itu masih ada, masih boleh diucapin. Yang dicabut maknanya. Di Newspeak, bebas cuma bisa dipakai buat nyatain ketiadaan. Anjing ini bebas kutu, ladang ini bebas gulma. Kalimat kayak gitu tetap sah. Yang nggak bisa dibentuk lagi kalimat macam saya menuntut kebebasan. Karena makna kebebasan politik dan kebebasan berpikir udah dicopot dari katanya. Bahasa gampangnya begini, larangan itu mahal. Larangan butuh penjaga, butuh hukuman. Dan tiap larangan malah ngingetin orang kalau ada yang layak direbut. Ngehapus kata jauh lebih murah. Gak ada yang ngerasa dibungkam, karena mulut tetap boleh bunyi. Tapi keluhan butuh nama sebelum jadi keluhan. Tuntutan butuh kata sebelum jadi tuntutan.
Kalau katanya udah dipersempit, protes mati sebelum sempat dirumusin. Nggak pernah nyampe ke bentuk kalimat. Sampai sini Gam kan mikir ini cuma dongeng linguistik dari novel tua. Kamus yang dipangkas rezim hayalan, apa urusannya sama hidupmu sekarang? Urusannya gede, karena mekanisme ini nggak butuh Kementerian Kebenaran Fiksi buat jalan. Cukup satu dokumen yang kamu setujui tanpa baca sampai habis. Sekarang bayalan teka-teki dari menit pertama. Kata itu mitra. Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 ngasih 3 cili hubungan kerja. Ada pekerjaan, ada upah, ada perintah. Sekarang lihat keseharian pengemudi aplikasi transportasi online. Dia ngejalanin layanan, itu pekerjaan. Dia nerima bayaran, itu upah. Dan dia tunduk ke tarif yang ditetapin sistem, ke rating yang nentuin nasib akunnya, ke sanksi suspensi kalau dianggap nyimpang, itu perintah, cuma wujudnya algoritma. Tiga-tiganya kena. Tapi di kontraknya, statusnya ditulis mitra. Dan karena katanya mitra, daftar hak yang nempel di kata pekerja gak ikut pindah ke dia. Gak ada yang ngelarang dia nuntut. Kata buat nuntutnya aja yang udah diganti duluan. Pertengahan 2026 keluar aturan baru, Perpres 27 tahun 2026, berlaku sejak 1 Juli. Isinya nambah perlindungan buat pekerja transportasi online. Itu perlu diakui, ada kemajuan. Tapi satu hal dibiarin di tempat, statusnya tetap mitra. Perlindungan boleh nambah, kata kuncinya nggak diganggu. Dan selama katanya itu, daftar hak yang nyantol di kata pekerja tetap nunggu di luar. Nah, perlebar layarnya, polanya makin kelihatan. Badan Pusat Statistik nyatet, per Februari 2026, ada 87,74 juta orang Indonesia yang kerja di kategori informal. Itu 59,42% dari seluruh penduduk yang bekerja. Bahasa gampangnya, kira-kira 6 dari 10 orang yang tiap hari kerja ditampung kategori yang daftar haknya nggak penuh. Nggak ada larangan yang bikin begitu, kolom katanya aja yang beda. Dan ini contoh paling tajamnya. Kemnaker nyatet 43.805 orang kena PHK sepanjang Januari sampai Juli 2026. Angkanya kelihatan presisi. Tapi hitungan itu cuma nyakup pekerja yang terdaftar di program jaminan kehilangan pekerjaan, yang statusnya mitra, yang informal, yang nggak punya kolom di formulir, nggak masuk hitungan sama sekali. Kehilangan kerjanya nyata, dapurnya beneran berhenti ngebul. Cuma karena nggak ada kata resmi yang nampung dia, di catatan resmi dia nggak pernah kehilangan apa-apa. Persis kalimat sumbu tadi, kejadiannya tetap ada, cara ngeluhinnya aja yang nggak dikasih tempat. Alat kedua kerjanya di masa lalu. Tokoh utama novel ini, Winston Smith, pegawai Kementerian Kebenaran. Kerjaan hariannya, nulis ulang koran lama. Kalau ramalan resmi meleset, arsipnya dikoreksi diam-diam, sampai masa lalu cocok sama klaim hari ini. Versi lamanya dimasukin ke lubang di dinding, namanya memory hole, lubang ingatan. Kertas masuk, kebakar, nggak ada jejak. Sejarah nggak dibantah di ruang debat. Sejarah ditulis ulang, terus penulisan ulang nggak ikut dihapus. Biar warga bisa nelen itu semua, ada keterampilan wajib namanya double think, pikiran ganda. Artinya, megang dua keyakinan yang bertabrakan sekaligus, tahu dan gak tahu di saat yang sama, tanpa ngerasa ada yang aneh. Sekarang pindahin ke layar HP-mu. Ketentuan layanan aplikasi berubah, yang nongol cuma tombol setuju, tanpa daftar apa yang beda dari versi kemarin. Artikel yang dulu kamu baca, tautannya mati. Arsip lama ngilang pelan-pelan, gak disita siapa-siapa, cuma nggak diperpanjang servernya. Skema bonus di aplikasi kerja direvisi lewat notifikasi kecil, dan versi lamanya nggak bisa dibuka lagi buat ngebandingin. Nggak perlu ngebakar kertas, server tinggal nimpah file, dan file lama nggak ninggalin abu. Double think-nya ada di kita sendiri. Kamu tahu kan, urutan konten di layarmu diatur algoritma buat kepentingan pengiklan. Beneran tahu, bisa ngejelasin kalau ditanya. 5 menit kemudian kamu scroll, dan bacanya tetap sebagai potret dunia hari ini. Tahu dan nggak tahu, jalan bareng, nggak kerasa aneh. Orwell nyebut itu keterampilan yang harus dilatih rezim ke warganya. Kita nyebutnya kebiasaan. Sambungannya ke sumbu satu garis aja. Keluhan butuh bukti, dan bukti butuh arsip. Kalau arsip bisa ditimpa tanpa jejak, keluhanmu kehilangan pijakan sebelum sempat diajuin. Alat ketiga yang paling terkenal, dan justru di sini Orwell salah paling jauh. Telescreen di novel itu layar dua arah yang dipasang paksa di rumah tiap anggota partai. Nggak bisa dimatiin, cuma bisa dikecilin suaranya. Dan seluruh biayanya, dari produksi sampai orang yang mantengin, ditanggung pihak yang mau ngawasin. Pengawasan di dunia Orwell itu proyek yang mahal dan berat di anggaran. Yang kejadian di dunia nyata udah kamu dengar di menit pertama.
Alat serupa itu sekarang dibeli sukarela, malah jadi barang idaman. Orang bandingin spesifikasi, nunggu tanggal kembar, antre pre-order. Bayar sendiri, termasuk paket data tiap bulannya. Tapi jangan berhenti di kalimat HP-mu adalah telescreen. Itu sudut yang salah baca dan udah dipakai di mana-mana. Pertanyaan yang lebih jujur cuma satu. Siapa yang bayar? Di novel, ongkos ngawasin ditanggung yang ngawasin. Di dunia nyata, ongkosnya pindah ke yang diawasin. Kamu yang beli alatnya, kamu yang bayar koneksinya, dan waktu yang kamu abisin di layar itu diolah jadi barang dagangan buat pengiklan. Yang manen hasilnya platform dan korporasi iklan, lewat kontrak layanan panjang yang disetujui tanpa dibaca. Orwell ngebayangin pengawasan sebagai beban anggaran penguasa. Dia nggak kebayang, pengawasan bisa jadi model bisnis yang konsumennya rela antre. Dan disinilah sambungannya ke kata. Orang yang dipasangi alat secara paksa punya nama buat kondisinya, dan nama itu bisa dipakai buat ngeluh. Orang yang milih dan bayar sendiri, mau ngeluh pakai kata apa? Kondisinya tetap kejadian, namanya yang nggak pernah dikasih. Alat keempat jalan persis di atas layar yang kamu bayar sendiri itu. Di novel namanya 2 Minutes Hate, 2 menit kebencian. Tiap hari, warga Oceania wajib nonton tayangan pendek berisi wajah musuh bersama. 2 menit, semua orang teriak, benci bareng-bareng, terus balik kerja kayak gak ada apa-apa. Di novel, ritual ini dijadwalin serapi jam makan siang. Sasarannya bisa ganti-ganti, yang penting selalu ada. Fungsinya bukan rahasia. Energi marah warga disalurin ke arah yang aman buat yang berkuasa, biar gak sempet nyari arah sendiri. Sekarang ingat pagi ini pas kamu buka media sosial. Hampir tiap hari ada satu sasaran yang lagi rame dimarahin bareng-bareng. Besoknya sasarannya udah ganti, dan yang kemarin gak dibahas lagi sama sekali. Polanya sama persis, cuma jadwalnya nggak dibatasin 2 menit. Dan mekanismenya nggak butuh dalang yang jahat. Algoritma ngeranking konten dari reaksi, dan marah itu reaksi paling cepat, paling gampang dipancing. Konten yang bikin marah naik duluan, yang naik bikin makin banyak orang ikut marah, muter terus tiap hari. Yang untung dari putaran itu bukan kamu yang ikutan marah, yang untung pihak yang jualan slot perhatian, karena tiap menit kamu betah di layar ada iklan yang laku. Marahmu gratis kamu keluarin, tapi ada yang nagihin harganya ke pengiklan. Sambungannya ke sumbu gampang ditebak. Selama energimu habis buat sasaran harian, gak ada sisa buat nanya kenapa kolom status di kontrakmu bunyinya begitu. Kemarahan yang dijadwalin itu pengalih perhatian, dan pengalih paling rapi justru yang kerasa kayak pilihan sendiri. Padahal jadwal marahmu ada yang nyusun, dan yang nyusun dibayar. Sebelum nutup, daftar melesetnya dibuka lengkap, biar adil. Buku ini dari hari pertamanya nggak sepi bantahan. C.S. Lewis nilai hubungan Winston dan Julia nggak meyakinkan, dan nyebut dunia novelnya pakai kata odious, menjijikan, ketimbang tragis. Sejarawan Isaac Deutscher nyebut Orwell anarkis berpikiran sederhana, analisis politiknya dianggap dangkal. Kritikus Edward Shanks di The Sunday Times bilang, buku ini mecahin rekor ramalan suram. Dan waktu tahun 1984 beneran datang, terus dunianya nggak kejadian, banyak pengamat nganggap itu penutup kasusnya. Ramalannya resmi gugur. Bantahan paling kuat datang tahun 1985 dari Neil Postman, lewat buku Amusing Ourselves to Death. Argumennya gini, soal masa depan yang lebih tepat justru Aldous Huxley. Di 1984, orang dikendaliin pakai rasa sakit. Di Brave New World, orang dikendaliin pakai kesenangan. Huxley khawatir buku nggak perlu dilarang, karena nggak bakal ada yang mau baca, dan kebenaran bakal tenggelam di lautan hal remeh. Itu bantahan yang kuat. Lihat isi layarmu hari ini, susah bilang Postman ngarang. Makanya video ini nggak nyoba nyelamatin seluruh buku, argumennya sempit aja. Bagian pengawasan dipaksanya meleset. Soal candu kesenangan, Huxley lebih kena. Tapi lampiran bahasanya masih jalan sampai sekarang, karena ngehapus kata itu murah, legal, nggak kelihatan, dan nggak bisa didemo. 4 alat tadi nggak butuh telescreen satupun buat jalan. Satu hal terakhir biar nggak salah tangkap. Ini bedah novel tahun 1949, bukan vonis buat siapapun. Video ini nggak nuduh lembaga manapun, dan nggak nunjuk perusahaan manapun. Yang dibedah polanya, dan pola, dari dulu, nggak punya alamat. Sekarang bagianku, dan ini bagian yang paling gampang aku tulis, karena bahannya kerjaanku sendiri. Sehari-hari aku kerja di periklanan digital, nulis dan ngetes kopi iklan. Klien datang bawa produk, aku bantu milihin kata-katanya, dan hasil pilihan kata itu diukur tiap minggu di dashboard. Udah bertahun-tahun dan dibayar buat itu. Aku dibayar buat ganti satu kata. Serius, sesederhana itu.
Di kerjaanku ada praktik standar, 2 versi iklan diadu, bedanya cuma pilihan katanya. Kata biaya diganti investasi, kata beli diganti amankan, kata promo diganti kesempatan. Produknya sama, harganya sama, gak ada satu fakta pun yang berubah. Yang gerak angka kliknya, kadang jauh banget geraknya. Legal, standar industri, diajarin di kursus-kursus. Dan aku gak lagi ngaku dosa di sini. Alat ini netral kayak pisau dapur, dan tiap hari aku yang megang gagangnya. Justru karena megang tiap hari, aku percaya bab bahasa di buku ini bagian yang paling jitu. Aku lihat sendiri, ganti kata bisa mindahin uang tanpa mindahin fakta. Kalau di skala jutul iklan aja efeknya kebaca di angka, bayangin efeknya di skala kata yang nentuhin status kerja orang. Makanya aku nggak nyuruh kamu curiga ke semua tulisan. Itu capek, dan nggak perlu sih. Cukup satu kebiasaan kecil. Tiap ketemu kata yang bunyinya enak di kontrak, di surat penawaran, di pengumuman kantor, tanya satu hal. Siapa yang diuntungin kalau kata itu yang kepake? Jawabannya sering lebih jelas dari yang kamu duga. Dan sekali kelihatan, susah buat gak kelihatan lagi. Kita tutup. Buku ini salah nebak banyak hal. Dan video ini gak ngajak kamu takut sama layar. Ajakannya lebih kecil dan lebih susah. Menamai. Sumbunya dari awal cuma satu kalimat. Kalau kata buat menamai sesuatu dihapus, hal itu tetap terjadi. Kamu cuma kehilangan cara mengeluhkannya. Kabar baiknya, kalimat itu jalan dua arah. Hal yang dikasih nama yang benar jadi bisa diomongin, bisa dihitung, bisa dituntut. Mulai dari yang paling dekat. Baca ulang kontrakmu, surat penawaranmu, pengumuman di grup kerjamu. Cari kata yang bunyinya halus tapi ngatur hidupmu. Terus tulis di kolom komentar, kata apa di kontrak atau di kantormu yang artinya beda dari kelihatannya. Aku baca satu-satu, dan kata yang paling sering muncul bakal dapat bedahannya sendiri. Komentar paling tajam minggu ini aku pin. Kalau video ini ngebantu kamu namain sesuatu, kirim ke satu orang yang di kontraknya ditulis mitra. Sampai jumpa di arsip berikutnya.